Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPS dengan Bu Fani. Yang sebelumnya kalian sudah belajar mandiri selama seminggu kemarin. Kita akan melanjutkan pembelajaran lagi hari ini. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan videonya harus ditonton sampai akhir karena di akhir ini ada tugas. Pokoknya di tengah-tengah atau di akhir ini nanti akan ada tugas yang Ibu berikan. Oke, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan juga tetap menjaga kebersihan. Oke, kita sekarang akan mulai masuk ke materi kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa Islam. Kalau minggu kemarinnya lagi kita bahasnya tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, bahkan dari mulai masuknya kerajaan sampai peninggalan-peninggalannya. Kita sekarang akan bahas masa Islam. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah proses masuknya Islam ke Indonesia. Gimana sih cara masuknya Islam ke Indonesia? Nah, di sini cara yang pertama adalah melalui jalur perdagangan. Kemudian kita lihat dari sumber sejarah masuknya Islam. Terus yang terakhir ada peranan ulama dalam penyebaran Islam. Oke, yang pertama penyebaran melalui jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan ini merupakan salah satu akses yang sangat strategis dalam menyebarkan perubahan-perubahan sosial. Kenapa? Karena yang pertama, di tiap daerah pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda, yang kemudian menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Materi ini berkaitan dengan materi kita ketika semester 1 bab 1, yaitu tentang interaksi antar ruang. Ada yang masih ingat? Oke, nah di interaksi antar ruang ini bahwa tiap daerah itu pasti membutuhkan daerah lain gitu. Nah, ini salah satunya yang menjadi sebab perdagangan antar daerah atau perdagangan internasional. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan internasional dari Eropa ke Tiongkok. Kenapa seperti itu? Karena para pedagang Eropa ataupun Tiongkok lebih memilih jalur melalui laut daripada darat. Pada saat dulu, jalur darat itu belum sebagus sekarang gitu. Masih banyak jalan yang jelek atau berlubang atau curam gitu. Kalau jalur udara kan belum ada. Nah, mereka memilih untuk menggunakan jalur laut di sini dari Eropa, kemudian ke Laut Tengah, ke Asia Barat, kemudian India, Asia Tenggara, Indonesia, dan Tiongkok, begitupun sebaliknya. Nah, ketika mereka melakukan perdagangan dari jalur perdagangan tersebut, terbentuklah hubungan dagang antara Indonesia dengan Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Para pedagang kemudian melakukan interaksi dengan masyarakat Indonesia dan mulai memperkenalkan ajaran Islam. Kenapa mereka sampai bisa berinteraksi? Karena dengan menggunakan jalur laut, mereka harus dulu melihat bagaimana kondisi alam atau cuaca di laut untuk melanjutkan perjalanan. Jadi, lihat dulu nih, oh cocok nggak sih di laut tuh untuk melanjutkan perjalanan. Kalau misalkan emang alamnya bagus atau anginnya lagi bagus, mereka melanjutkan perjalanan. Kalau misalkan anginnya lagi gak bagus, mereka pasti menetap dulu di sana gitu, di Indonesia. Nah, ketika menetap, mereka mulai melakukan interaksi, bahkan ada yang membangun perkampungan di tepian pantai. Oke, di sini dilihat dari sumber sejarah masuknya Islam. Ada beberapa teori yang menyebutkan Islam tuh masuk lewat mana sih atau oleh siapa sih yang pertama kali disebarkan? Di sini yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan berita dari Cina. Menurut teori Gujarat, agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-13.
yang dibawa oleh pedagang asal Gujarat atau India. Kita kenal bahwa dulu ketika Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia juga dibawa oleh para pedagang India. Nah, sekarang juga menyebutkan bahwa Islam juga masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. Dasar teori ini adalah adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India dan ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh yang berangka 1297. Nah, jadi kenapa sih Islam masuk ke Indonesia abad ke-13? Karena ditemukan si makam atau batu nisannya Sultan Malik As-Saleh ini, maka diperkuatlah oleh teori Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah ini muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Nah, teori ini berpendapat bahwa enggak kok, Islam tuh udah masuk ke Indonesia ketika abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini adalah adanya perkampungan orang Islam di pantai barat Sumatera. Nah, di sini bukti sejarahnya apa? Bukti sejarahnya adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang berangka 1028. Nah, di sini enggak, Islam tuh udah dulu ada gitu. Udah dari abad ke-7. Kalau Gujarat tuh abad ke-13 gitu. Nah, kemudian kita lihat teori selanjutnya adalah teori Persia. Di teori Persia ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Sekarang Iran. Nah, dasar teori ini adanya kesamaan budaya antara Indonesia dan Persia, yaitu peringatan 10 Muharram di Sumatera Barat. Atau di Sumatera Barat itu ada satu tradisi yang sama gitu sama di Persia. Makanya banyak yang beranggapan bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang Persia. Kemudian ini berita dari Cina, mungkin kayak kesimpulan gitu. Sejak tahun 674 sudah ada pedagang-pedagang Arab yang bermukim di pantai Sumatera Barat. Jadi, berita dari Cina ini merangkum semuanya bahwa Islam tuh udah masuk ke Indonesia sejak tahun 674. Kemudian teori Mekah lah muncul. Islam tuh masuk ke abad ke-7. Iya, Islam memang masuk dari abad ke-6 atau abad ke-7 di Indonesia. Itu masih dalam proses penyebaran, tapi sudah masuk ke Indonesia, belum berkembang pesat seperti belum ada kerajaan-kerajaan, maka di teori Gujarat itu bisa dipatahkan. Jadi berkembang pesatnya di abad ke-11 dari abad ke-11 13 itu mulai berkembang, mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam, tapi Islam sudah masuk di Indonesia dari abad ke-7. Oke, ini peran ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Peran ulama ini amat sangat penting, bukan hanya para pedagang. Jadi, kalau ulama lebih dipercaya, sebelum kita melanjutkan, kenapa banyak sekali masyarakat Indonesia yang kemudian tertarik untuk memeluk agama Islam? Karena pada saat itu Islam itu tidak memiliki syarat yang amat sulit gitu, nggak sulit kok untuk masuk Islam, makanya banyak masyarakat yang dengan mudah untuk masuk Islam itu. Kemudian Islam datang dan proses penyebarannya itu dengan jalan damai, tidak ada paksaan sekalipun. Kemudian Islam juga tidak ada sistem kasta, jadi nggak ngebeda-bedain gitu. Oh, ini mah pekerjaannya rendah, kamu mah kastanya kasta ini rendah gitu. Oh, ini mah raja, kamu kastanya kasta yang tinggi. Kalau di Hindu kan ada ya kasta-kasta, kalau di Islam itu nggak ada gitu. Makanya masyarakat Hindu itu memilih untuk masuk Islam akhirnya.